Di tingkat pusat ada Koalisi Indonesia Bersatu biasa disebut KIB, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, dan Partai Persatuan Pembangunan, dan hal itu ditindaklanjuti di tingkat wilayah hingga daerah. Acara sosialisasi koalisi ini ditandai dengan pemotongan tumpeng bersama. Tumpeng nasi kuning dalam tradisi Jawa bernama nasi kabuli, yang artinya terkabul atau tercapai. Tumpeng tersebut juga tertancap bendera berlogo Partai PAN, P3 dan Golkar tersebut. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Abdul Hakim Bafagi, ST dalam sambutannya, mengatakan bahwa koalisi semacam ini dibutuhkan untuk mempertegas identitas partai, karena selama ini telah terjadi perpecahan. Harapannya, dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang dilakukan DPP partai ini, dapat membawa kemajuan dan peningkatan kualitas berpolitik bangsa, sembari ia mengakui bahwa partainya tidak memiliki wakil di tingkat kabupaten di Nganjuk ini. Dan tadi akhirnya hari ini membagikan kambing ke setiap DPC dan juga sapi untuk bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu semua, karena kebetulan saya ini di pusat, jadi rumor atau desas-desus berkaitan dengan koalisi tadi sudah terdengar lama. Dalam kesempatan itu, Maria Tunda Dewi selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Nganjuk meminta kepada DPD PAN dan DPC P3 untuk selalu berkoordinasi bersama untuk menyamakan persepsi dan menyusun strategi bersama, sebagaimana diamanahkan DPP partai di tingkat nasional. Lebih lanjut, wanita berparas cantik ini mengatakan bahwa baik DPP, PAN maupun P3 akan menyusun strategi untuk kemenangan Pilpres tahun 2024. Terima kasih. Agenda pada sore hari ini tadi adalah pertemuan pertama Koalisi Indonesia Bersatu yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ini adalah menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh para elit politik yang ada di pusat, yaitu dari Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai P3, yang juga sudah dilaksanakan di tingkat provinsi. Dan sore hari ini tadi kita menindaklanjuti untuk Koalisi Indonesia Bersatu yang ada di Kabupaten Nganjuk. Tentunya ada target yang ingin dicapai, apa itu? Target yang ingin dicapai tentunya kita dari Koalisi Indonesia Bersatu akan mengusung presiden dan juga memenangkan di agenda pemilu tahun 2024. Kemudian di tingkat daerah, langkah-langkah yang akan dilakukan setelah berkoalisi ini apa? Yang pertama, kita tadi melakukan pertemuan pertama dan akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mengatur strategi agar di tahun 2024 kita dari Koalisi Indonesia Bersatu bisa menang. Terima kasih. Kesempatan untuk bertemu. Muhammad Imron selaku Ketua DPC P3 mengatakan kegiatan ini tindak lanjut kegiatan yang ada di tingkat DPP. Ya, saya kira ini kan tindak lanjut dari Koalisi Indonesia Bersatu yang ada di DPP di pusat, yang sekarang ini akan semakin solid, sehingga kita mencoba membangun koalisi itu di tingkat kabupaten, di tingkat cabang. Ini menjadi penting karena nanti ada satu kepentingan yang besar kaitannya dengan kontestasi di pemilu 2024. Sehingga ketika nanti kita ikut kontestasi itu, utamanya nanti mungkin mengarah pada pemilihan presiden, itu di bawah ini sudah siap. Artinya ada hal yang ditargetkan sesuatu yang lebih besar begitu ya? Ya. Mungkin di tingkat daerah bisa diceritakan? Harapannya di tingkat kabupaten nanti juga ada perolehan suara yang meningkat bagi ketiga partai koalisi ini, yang semula barangkali sekarang ini kan Golkar yang cukup besar ya, Golkar ada 5 kursi, P3 hanya 2, PAN yang belum ada. Mungkin dari ketiga partai ini dengan koalisi ini saling memberikan support yang pada gilirannya nanti ketika kontestasi di 2024 itu masing-masing dari ketiga partai ini bisa meningkatkan perolehan suaranya. Langkah yang akan dilakukan apa diantaranya yang dalam waktu dekat, Bapak? Ya, barangkali
nanti silaturahim ini kita tidak lanjuti. Kita belum merumuskan program aksi yang lebih konkret lagi apa nanti. Barangkali gambaran kami ya seputar dari bagaimana membangun satu strategi bersama kaitannya dengan pemenangan di pemilu 2024. 2, 3. Dari Nganjuk Siti Nur Khalifah melaporkan.